Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Lesti Wardana dengan nomor induk mahasiswa 40123111130, kelas FH 4D, mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Ibu Bunga Permatasari SHMH. Di sini saya ingin mengupas atau membedah buku hukum pemerintahan daerah dengan judul Buku Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, dengan penulis Dr. Juanda SHMH, yang ingin saya review bukunya dan resensi dari buku ini. Baik, tanpa panjang lebar, kita langsung saja masuk ke penjelasan. Baik, yang menarik dari buku ini yang ingin saya berikan penjelasan dalam video ini, hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya. Dalam menganalisis hubungan kewenangan antara DPRD atau Badan Legislatif Daerah dengan Kepala Daerah, Badan Eksekutif Daerah dalam sistem pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya, perlu dipahami bahwa kewenangan hubungan kewenangan dengan jenis hubungan kewenangan. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh undang-undang, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik. Misalnya, wewenang menandatangani atau menerbitkan surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri atau gubernur kepala daerah, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan menteri atau gubernur kepala daerah. Di dalam hal ini terdapat pendelegasian wewenang. Jadi dalam kewenangan terdapat wewenang berpedoman pada pendapat tersebut. Di dalam kewenangan terkandung makna kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang diberikan dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dari kewenangan akan melahirkan beberapa wewenang. Hubungan kewenangan adalah hubungan antara organ pemerintahan daerah, yaitu antara DPRD dengan kepala daerah yang sifatnya satu arah atau dua arah, timbal balik, dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan yang didistribusikan dan didelegasikan dari pemerintah pusat sebagai urusan otonomi dan pembantuan. Rumusan tersebut mengandung beberapa hal, yaitu 1. Hubungan kewenangan antara kedua organ pemerintahan daerah. DPRD dengan kepala daerah adalah hubungan dalam rangka menjalankan otonomi dan tugas pembantuan. 2. Hubungan kewenangan tersebut dalam rangka menjalankan urusan di bidang administrasi negara, bukan dalam bidang ketatanegaraan. 3. Hubungan kewenangan tersebut dapat bersifat sepihak atau searah, dan juga dapat bersifat dua pihak, dua arah atau timbal balik. Yang keempat, hubungan kewenangan antara kedua organ tersebut tetap dalam kerangka konsep atau prinsip negara kesatuan. Yang kelima, dari segi kedudukannya, hubungan kewenangan antara DPRD dengan kepala daerah adalah sederajat dan tidak saling mendominasi satu sama lainnya. Jadi hal yang mendasar dalam hubungan kewenangan antara DPRD dengan kepala daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang otonomi dan pembantuan. Otonomi dan pembantuan tidak akan bisa terlaksana bila hubungan kedua organ tersebut tidak dijalankan secara setara, seimbang, dan kemitraan sebagaimana pengalaman dalam berbagai peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah yang pernah berlaku. Itu jenis-jenis hubungan kewenangan. Bila digali dan ditelusuri ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DPRD dan kepala daerah di berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, hubungan kewenangan antara DPRD dengan kepala daerah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu pertama, hubungan pemilihan, kedua, hubungan perundang-undangan, ketiga, hubungan anggaran, keempat, hubungan pengawasan, kelima, hubungan pertanggungjawaban, keenam, hubungan administrasi. Hubungan pemilihan adalah hubungan yang erat kaitannya dengan melaksanakan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat untuk menyeleksi dan memilih kepala daerah, atau istilah lama
Dewan Pemerintah Daerah sebagai badan yang bertanggung jawab melaksanakan pemerintahan sehari-hari. Hubungan dalam bentuk ini merupakan hubungan yang paling awal terjalin antara DPRD dengan kepala daerah sebagai perwujudan dari sistem perwakilan. Hubungan ini sifatnya sepihak atau satu arah. Setelah terpilihnya kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah diperlukan landasan dan program yang jelas. Landasan dan program tersebut biasanya dibuat bersama antara DPRD dengan kepala daerah sebagai implementasi dari kebijakan nasional yang meliputi aspek pemerintah, kemasyarakatan, dan pembangunan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang. Biasanya hubungan antara DPRD dan kepala daerah dalam membentuk peraturan daerah disebut dengan hubungan perundang-undangan. Hubungan perundang-undangan merupakan konsekuensi dari pemerintahan yang berotonomi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyatnya. Untuk itu DPRD dan kepala daerah diberikan kewenangan untuk membuat dan menetapkan norma hukum berupa peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sebagai peraturan pelaksanaannya, serta diberikan kewenangan pula untuk melakukan perubahan terhadap peraturan daerah. Hubungan ini sifatnya dua arah atau timbal balik. Selain itu, agar dapat berjalannya suatu pemerintahan daerah sudah merupakan keharusan bagi setiap daerah memiliki suatu anggaran atau biaya. Oleh karena itu, DPRD dan kepala daerah diberikan kewenangan menyusun, membahas, dan menetapkan RAPBD. Dalam menjalankan kewenangan di bidang anggaran tersebut melahirkan hubungan kewenangan yang disebut dengan hubungan anggaran. Hubungan anggaran adalah hubungan kewenangan antara DPRD dengan kepala daerah dalam rangka penyusunan RAPBD dan menetapkan APBD serta perubahan APBD yang sifatnya juga dua arah atau timbal balik. Selanjutnya, setelah tahapan-tahapan tersebut selesai, tahapan yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan. Biasanya pengawasan merupakan hubungan yang sepihak atau searah yang dilakukan oleh DPRD kepada kepala daerah. Hubungan pengawasan adalah hubungan yang dimiliki oleh anggota DPRD dan DPRD secara kelembagaan terhadap kepala daerah sebagai pencerminan dan pemerintahan yang demokratis, dengan maksud agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak menyimpang dari norma-norma dan peraturan perundang-undangan serta pedoman lainnya yang telah ditetapkan bersama atau yang digariskan oleh pemerintah yang lebih tinggi. Hubungan ini sifatnya satu arah atau sepihak. Dari hubungan pengawasan tersebut melahirkan beberapa hak, yaitu hak meminta keterangan kepada kepala daerah, melakukan rapat kerja dengan kepala daerah atau perangkat daerah, mengadakan rapat dengar pendapat dengan kepala daerah, mengajukan pertanyaan dan hak penyelidikan, serta melakukan kunjungan kerja ke lapangan dan lain sebagainya. Tindak lanjut dari hubungan pengawasan dan hubungan pertanggungjawaban. Hubungan pertanggungjawaban adalah hubungan yang sepihak dan dapat juga dikelompokkan ke dalam hubungan pengawasan, karena pada hakikatnya pertanggungjawaban itu sendiri merupakan suatu instrumen untuk melihat, mengevaluasi, dan menguji sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode tertentu terlaksana atau belum sesuai dengan rencana dan program yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila telah sesuai, pertanggungjawaban diterima, dan apabila belum atau tidak sesuai konsekuensinya, pertanggungjawaban diperbaiki atau ditolak. Selain hubungan-hubungan tersebut, ternyata antara DPRD dengan kepala daerah memiliki hubungan yang bersifat administratif, yaitu hubungan dalam hal pengangkatan pejabat birokrasi daerah, yaitu sekretaris daerah dan sekretaris dewan, serta pejabat politik seperti wakil kepala daerah dalam kurung wakil gubernur. Dalam proses pengangkatan pejabat dimaksud ditemukan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengharuskan adanya persetujuan atau pertimbangan dari dan oleh DPRD. Pada prinsipnya, urgensi jenis hubungan antara eksekutif dan legislatif tersebut meliputi hal-hal yaitu representatif, anggaran, pertanggungjawaban, pembuatan peraturan daerah, pengangkatan sekretaris daerah, pembinaan peraturan, dan pengawasan. Dari sekian banyak jenis hubungan kewenangan yang dijelaskan di atas, sebenarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu hubungan partnership atau kemitraan dan hubungan pengawasan. Namun untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan secara lengkap mengenai beberapa jenis hubungan kewenangan antara DPRD dan kepala daerah dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Dalam bentuk pemilihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, DPD sebagai badan eksekutif daerah dipilih oleh DPRD dari anggota DPRD sendiri, sedangkan untuk kepala daerah tidak ditemukan
kata dipilih oleh DPRD tetapi diajukan oleh DPRD. Pasal 18. Dengan tidak adanya ketegasan ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah dimaksud, dapat ditafsirkan bahwa ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan, yaitu bisa dilakukan melalui pemilihan, juga bisa melalui penunjukan. Namun melihat kondisi pada saat itu yang serba sangat terbatas dan transisional, tampaknya kepala daerah belum dapat dilaksanakan secara pemilihan tetapi melalui penunjukan. Mekanisme apapun penunjukan atau pemilihan, yang pastinya pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah tetap merupakan otoritas presiden atau menteri dalam negeri sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Di dalam penetapan presiden nomor 6 tahun 1959, kepala daerah bukan lagi istilah DPD, diangkat oleh presiden atau menteri dalam negeri di antara calon-calon diajukan oleh DPRD. Jika tidak ada yang memenuhi persyaratan, diminta mengajukan calon lain, dan bila untuk kedua kalinya juga tidak dapat terpenuhi, presiden atau menteri dalam negeri dapat mengangkat calon dari luar pencalonan. Baik, sekian penjelasan dari saya terkait buku ini. Jika ada penyampaian materi yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.